Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada tim kami. Hari ini saya Latifah Rizky Anggraini bersama rekan saya, yaitu Isa Udidaya, Firly Ainun Subroto, dan Syafiyah Rahmadani akan memaparkan hasil evaluasi strategis mengenai sistem informasi perpustakaan. Selanjutnya yaitu perancangan basis data ERDDen yang akan dijelaskan oleh Mbak Nisa. Di sini saya akan menjelaskan diagram Gantt sistem perpustakaan. Pada bagian ini terdapat 6 entitas yaitu mahasiswa, petugas, peminjam, kita peminjam, ibu, dan penerbit. Diagram ini menggunakan model Gantt dengan bentuk kotak sebagai entitas, oval sebagai atribut, belah entitas sebagai relasi. Entitas mahasiswa melakukan relasi terhadap entitas peminjaman. Artinya, satu mahasiswa dapat melakukan banyak peminjaman. Petugas memiliki relasi melayani terhadap peminjaman, yang berarti satu petugas dapat melayani banyak transaksi. Selanjutnya ada setiap peminjaman memiliki beberapa data peminjaman yang berisi informasi status buku, jumlah buku, dan denda. Data peminjaman terhubung dengan buku melalui relasi dipinjam, sehingga satu transaksi dapat memuat beberapa buku. Yang terakhir ada buku memiliki relasi diterbitkan oleh penerbit. Artinya, satu penerbit dapat memiliki banyak buku. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh kakak saya. Yang selanjutnya itu diagram Martin, bisa dilihat ya, ini diagramnya. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, yang pertama itu ada entitas master ya atau data induk. Yang pertama adalah mahasiswa sebagai tempat untuk menyimpan data anggota perpustakaan. Untuk PK-nya itu ada ID mahasiswa dan atribut lainnya ada nama lengkap, alamat, dan nomor telepon. Untuk yang kedua ada petugas. Di sini sebagai tempat menyimpan data administrasi perpustakaan. Untuk PK-nya ada ID petugas, atribut lainnya ada nama petugas, jabatan, username, dan password. Yang ketiga ada penerbit, tempat sebagai menyimpan data perusahaan penerbit buku. Untuk PK-nya ada ID penerbit. Untuk atribut lainnya ada nama penerbit, email penerbit, tahun terbit. Yang keempat ada buku, tempat menyimpan koleksi buku yang tersedia. Ada ID buku sebagai PK, ID penerbit sebagai FK untuk menghubungkan buku ke penerbitnya. Untuk atribut lainnya ada judul buku, SBN, dan stok. Yang selanjutnya yang D, entitas transaksi, ada peminjam berfungsi sebagai itu transaksi peminjam. Ada ID pinjam atau PK, ada ID mahasiswa untuk PK, ada ID petugas untuk FK, dan atribut lainnya tanggal pinjam, tanggal kembali, dan jumlah buku. Yang kedua ada detail pinjam, berfungsi sebagai tempat untuk mendapat perincian buku yang dipinjam dalam satu transaksi. Di situ ada ID detail sebagai PK, ada ID pinjam sebagai SK, ada ID buku sebagai LK. Dan atribut lainnya ada status buku, denda, jumlah buku. Untuk lebih detailnya lagi kita akan membahas relasi. Analisis relasi. Dalam skema ini hubungan antar entitas definisikan berikut. Yang pertama, Yang pertama ada hubungan mahasiswa ke peminjam, yaitu one to many. Penjelasan, seorang mahasiswa dapat melakukan transaksi peminjam berkali-kali. Catatan, ID mahasiswa dicatat dalam tabel peminjam sebagai IG atau SK untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab dalam peminjaman tersebut. Yang kedua, ada hubungan petugas ke peminjam, ikut juga sama nantinya nih. Karena setiap transaksi peminjam harus dilayani oleh satu orang petugas. Dan sebaliknya, satu petugas dapat melayani banyak transaksi peminjaman. Terus hubungan selanjutnya yaitu hubungan penerbit ke buku. Ini juga sama penting ini. Karena satu penerbit dapat menerbitkan banyak buku. Sebagai catatan, ID penerbit di dalam tabel buku untuk menerbitkan asal kembali tiket resiko. Selanjutnya hubungan peminjam ke pinjam. Ini bersama penting ini. Karena saat memetik transaksi atau ID pinjam dapat memuat beberapa rincian tikus albus. Ini memastikan bahwa seseorang mahasiswa bisa memundan buku.
Yang selanjutnya hubungan buku ke agenda. Setiap baris di detail bintang merujuk pada satu buku. Ini memungkinkan sistem melacak status buku tersebut apakah sedang dipinjam atau tidak dikembalikan. Selanjutnya yaitu rancangan database untuk sistem informasi perpustakaan. Kita dapat melihat di situ terdapat 3 tabel utama yang menjadi pondasi sistem ini, yaitu pertama tabel mahasiswa berfungsi menyimpan data anggota perpustakaan dengan ID mahasiswa sebagai primary key. Yang kedua yaitu tabel petugas menyimpan informasi staf yang bertanggung jawab atas transaksi lookup dengan kredensial login. Yang ketiga yaitu ada tabel buku dan penerbit. Data buku disimpan di tabel buku yang terrelasi ke tabel penerbit. Relasi ini memastikan kita tahu siapa yang memproduksi buku tersebut tanpa harus menulis ulang data penerbit berkali-kali. Selanjutnya ada logika transaksi. Inti dari sistem ini terletak pada proses peminjaman yang terbagi menjadi 2 bagian, yaitu pertama tabel peminjam. Ini mencatat siapa yang meminjam, siapa petugas yang melayani, dan kapan transaksi terjadi. Di sini terdapat kolom tanggal kembali seharusnya untuk memantau batas waktu peminjaman. Yang kedua, terdapat tabel detail pinjam. Karena satu kali peminjaman bisa mencakup banyak buku, kami menggunakan tabel detail ini. Tabel ini menghubungkan tabel peminjam dengan tabel buku menggunakan relasi one-to-many. Relasi dan integritas data. Bisa kita lihat pada garis relasi di layar, mahasiswa dan petugas terhubung ke tabel peminjam sebagai foreign key. Kedua, tabel peminjam terhubung ke detail pinjam untuk merinci buku apa saja yang dibawa pulang. Yang ketiga, di dalam detail pinjam, kami juga menyertakan kolom denda dan status buku untuk mempermudah pengecekan apakah buku sudah kembali atau masih dipinjam. Ya, silakan. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Setelah jelasan dari pengalaman saya sebelumnya, untuk kita melakukan langkah krusial selanjutnya adalah mengecakinya dengan perintah flag input dan from tabel yang akan ditunjukkan. Jika teman-teman lihat di layar, data mahasiswa, yaitu ada nama lengkap Budi Santoso dan petugas admin city. Coba ada penerbit yaitu Erlangga. Sudah tersimpan dengan sempurna sesuai kolomnya masing-masing. Pada tabel itu, perhatikan kolom ID penerbit. Yaitu di situ tertulis TSB00 Ini buktikan bahwa buku pembelajar yaitu belajar SQL Dasar sudah terhubung secara relasional dengan benefit Erlangga. Nah, bagian yang paling penting adalah komplek peminjaman dan data peminjaman. Disinilah semua data bertemu. Pada tabel peminjaman, kita melihat kode MHS 001 dan kata G001 secara sistem. Dataku sudah tahu bahwa konsep ini dilakukan oleh di wilayah Mawasiki. Meskipun namanya tidak muncul di sini, ini yang membuat database kita efisien. Tidak hanya diberikan sama. Pada tabel detail yaitu peminjam, invalid. Pada tabel detail peminjam, kita bisa melihat fokus buku yang dipinjam. Dan detailnya masih semua ya. Jadi, karena memang baru saja dipinjam. Mengapa kami melihat ini penting? Menggunakan database seperti ini di individu bertujuan untuk memastikan tidak ada data yang dasar atas data. Misalnya kalau tambah penjara, sensor kolom, apul, bilang, dan tambal. Teknologi demikian sudah memiliki 2 atau 3 boma yaitu desimal. Sesuai dengan struktur yang kita buat di awal tadi. Selatan. Kejelasan perintah untuk penonton. Perintah yaitu bentuknya select, auto, dan nama tadinya. Dan namun seluruh isi data dalam kotak relasi. Untuk menghubungkan antara tabel tanpa harus mengatur ulang nama. Status email, status itu sistem fokus. Sudah siap untuk tanggal pengundang. Demikian pemaparan dari tim kami.
Kami berharap poin-poin yang telah kami sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai perancangan dan mengimplementasi yang telah dilakukan. Terima kasih.